الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون حيث قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah salat Jumat yang mudah-mudahan Allah rahmati, alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada Jumat siang ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmat yang sungguh sangat luar biasa kepada kita. Nikmat di mana Allah memilih kita sehingga kita bisa hadir di tempat yang sungguh sangat mulia ini, di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di antara tempat-tempat bagi kita untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan dan menunaikan salat Jumat secara berjamaah. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang mukmin. Salawat dan taslim kita sampaikan kepada Sayyiduna Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa dan selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir zaman nanti. Jemaah salat Jumat yang mudah-mudahan Allah rahmati, tidak lupa kami sebagai khatib berwasiat kepada kami pribadi dan kepada para jemaah sekalian, berbekallah hidup kita ini dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian ketika menjalani kehidupan dunia ini dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian di dunia ini adalah siapa di antara kita yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat yang mudah-mudahan Allah rahmati, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 135 sampai 136. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Walladzina idza fa'alu fahishatan, dan surga itu juga diperuntukkan kata Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang fa'alu fahishatan. Bagi siapa di antara kita yang selalu berbuat keji dan mungkar ketika di dunia ini. Au dzalamu anfusahum, atau juga surga itu diperuntukkan bagi siapa yang dzalamu anfusahum, yang selalu dan senantiasa mendolimi diri sendiri dengan maksiat dan dosa kepada Allah ketika di dunia. Dzakarullah, tapi jemaah sekalian, penduduk surga, orang-orang yang pernah mengisi hidupnya dengan maksiat dan perbuatan keji dan dosa, dzakarullah, akan tetapi mereka cepat ingat Allah, cepat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru lidzunubihim, dan mereka memohon ampun kepada Allah atas dosa yang telah mereka kerjakan setelah mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, lalu siapakah yang bisa mengampuni dosa kalian kecuali Allah? Siapakah yang memiliki Maha Pengasih dan Maha Penyayang dan Maha Pengampun? Dosa yang begitu melimpah yang kita kerjakan, siapa yang bisa mengampuni itu semua?
kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapakah jemaah sekalian? Dengan numpuknya dosa dan banyaknya dosa yang kita kerjakan ini, siapa yang bisa mengampuni itu semua? Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir, Masya Allah, hatta kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah tetap dan senantiasa memberikan nikmat itu kepada kita. Bukti dan contoh yang nyata, kita memiliki mata. Berapa banyak mata ini kita lihat sesuatu yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika selesai kita melakukan maksiat, Allah masih tetap memberikan nikmat sehingga kita tetap bisa untuk melihat. Orang yang bergelimang dosanya dengan zina dan mencuri dan narkoba, setelah mereka melakukan maksiat, Allah tetap memberikan segala nikmat itu kepada dia. Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak mengulangi perbuatan dosa yang mereka kerjakan itu sementara mereka mengetahui. Jemaah salat Jumat yang mudah-mudahan Allah rahmati, Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang ketika mengingat Allah setelah mereka berbuat dosa dan segera untuk mohon ampun terhadap Allah akan dosa yang telah mereka kerjakan. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang suka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sangat mencintai orang-orang yang selalu mensucikan diri. Jemaah salat Jumat yang mudah-mudahan Allah rahmati, tidakkah kita ingat bagaimana Nabi Adam alaihissalam ketika mengikuti perintah iblis dengan satu dosa yang dia kerjakan, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam, "Qulna bitu minha jami'an." Wahai Adam, wahai Hawa, keluarlah kalian semua dari surgaku. Qulna bitu minha jami'an. Tapi jemaah salat Jumat yang mudah-mudahan Allah rahmati, dosa yang diperbuat oleh bapak kita Adam alaihissalam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang mereka lantunkan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, madad Allah telah mendolimi diri kami sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Jika engkau tidak mengampuni kami dan jika engkau tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin. Sungguh kami ini termasuk orang-orang yang merugi, kata Allah. Sungguh kami ini termasuk orang-orang yang merugi, kata Nabi Adam alaihissalam. Tapi jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, berbeda jauh dengan salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang namanya iblis. Disuruh oleh Allah dengan satu perintah untuk sujud penghormatan kepada Adam. Dia lalai dan ingkar dan bahkan menyombongkan diri sehingga dia kekal di dalam neraka selama-lamanya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Jemaah salat Jumat yang mudah-mudahan Allah rahmati, di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, masyhur seorang pemuda yang mengisi hidupnya dengan maksiat dan dosa. Dosa yang dia kerjakan yang terkenal adalah tukang pembunuh. Sampai 100 orang dia membunuh. Tapi ada keinginan hatinya untuk bertaubat, belum sempat untuk melakukan sedikit amal soleh, sedikit pekerjaan amal soleh dia tidak kerjakan. Tapi ada keinginan untuk bertaubat kepada Allah, belum seberapa jauh dia melangkah menuju tempat yang dijanjikan oleh para ulama tersebut, dia wafat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendekatkan tempat yang dia untuk hijrah tersebut dengan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia diambil oleh malaikat rahmat dan ditakdirkan oleh Allah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat yang mudah-mudahan Allah rahmati, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim pula, ada seorang Bani Israel yang dahulu dia isi kehidupannya dengan maksiat. Karena saking banyaknya maksiat yang dia kerjakan, maka dia memerintahkan kepada anak cucunya, apabila nanti aku meninggal, maka dia perintahkan kepada anak cucunya supaya dibakar jasadnya sehingga tidak tersisa dari jasadnya tersebut kecuali debu-debu daripada jasad hasil bakaran tersebut. Para anaknya dan anak cucunya bertanya, "Wahai Abi, kenapa engkau memerintahkan tersebut?"
karena banyaknya dosa yang aku kerjakan, sehingga kalau kalian membakar diriku dan menjadi debu, sehingga Allah tidak akan mampu untuk mengumpulkan kembali jasadku, karena aku takut ketika nanti Allah mampu untuk membangkitkanku, aku khawatir aku tidak mampu dengan dosa-dosa yang aku kerjakan. Jemaah salat Jumat yang mudah-mudahan Allah rahmati, qadarullah ma syaa fa'ala. Takdir Allah, Allah kumpulkan semua debu jasadnya tersebut dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa engkau melakukan itu wahai hambaku?" "Sungguh ya Allah, saya melakukan ini bukan karena kesengajaan saya ya Allah, tapi karena saya melakukan ini karena takut kepadamu ya Allah dengan banyaknya dosa dan maksiat yang aku kerjakan." Jemaah salat Jumat yang mudah-mudahan Allah rahmati, begitu maha pengasih dan penyayangnya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang bertaubat meskipun sebanyak apa dosa yang dia kerjakan tersebut. Apabila Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai dan sudah sungguh sangat sayang kepada orang yang bertaubat dan ingin memohon ampun dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jemaah sekalian, Allah perintahkan kepada malaikat Jibril supaya malaikat Jibril itu cinta kepada fulan bin fulan. Wahai hamba, wahai malaikat Jibril, wahai pemimpin para malaikat, sesungguhnya aku telah mencintai fulan bin fulan. Namanya disebutkan satu persatu. Fulan namanya ini, anaknya ini, dia telah bertaubat kepadaku dan memohon ampun kepadaku dengan dosa yang dia kerjakan. Maka cintailah dia itu sebagaimana aku mencintainya. Maka malaikat Jibril mengumpulkan seluruh malaikat, kemudian menyampaikan yang sama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencintai fulan bin fulan karena dia telah bertaubat kepada Allah dengan dosa yang dia kerjakan. Maka kepada seluruh para malaikat, maka marilah sama-sama kita mencintai fulan bin fulan karena Allah telah mencintai fulan bin fulan tersebut. Jemaah salat Jumat yang mudah-mudahan Allah rahmati, begitu besar kasih sayang dan pemurahnya Allah meskipun banyak dosa yang kita kerjakan. Tetapi apabila kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh dosa yang begitu besar itu tidak dihiraukan oleh Allah apabila kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk bertaubat kepadanya. Jemaah salat Jumat yang mudah-mudahan Allah rahmati, kenapa kita ini lambat? Mungkin pada hari ini yang hadir pada hari ini mungkin hanya bisa datang untuk salat Jumat. Mungkin banyak di antara kita yang habis salat Jumat diisi dengan maksiat dan dosa. Ketahuilah jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 116, "Wa ma qadarullah haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati mutwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qadarullah haqqa qadrih." Saya tahu kalian belum maksimal beribadah kepadaku dengan sebenar-benarnya ibadah. Padahal kata Allah, "Wa ma qadarullah haqqa wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah." Padahal bumi yang begitu luas, bumi yang menjadi tempat tinggal kita, bumi yang kita injak-injak di atasnya ini, qabdatuhu yaumul qiyamah. Pada hari kiamat nanti Allah hanya menggenggamnya saja. Was samawati mutwiyatun bi yamini. Sementara langit yang begitu luas, yang lebih luas, yang lebih besar daripada bumi ini, sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, bumi ini dibandingkan dengan langit pertamanya Allah sebagaimana cincin yang dibuang di tengah padang pasir. Besarnya langit, wal samawati mutwiyatun bi yamini. Langit yang begitu luas, yang lebih luas, yang lebih besar daripada bumi ini, Allah gulung hanya dengan tangan kanannya saja. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, renungkan pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Naml ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulil hamdulillah." Katakanlah wahai orang-orang yang berbuat baik, katakanlah wahai hamba-hamba Allah ketika di dunia mampu untuk beramal soleh dan mampu untuk menjauhi maksiat. Qulil hamdulillah, katakanlah alhamdulillah,
syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika kita mendapatkan suatu nikmat, ucapkanlah alhamdulillah, binikmatihi tutimmus shalihat. Segala puja dan puji bagimu ya Allah, binikmatihi, dengan nikmat pandangan, dengan nikmat pendengaran, dengan nikmat kaki, tutimmus shalihat. Dengan nikmat itu ya Allah, kami bisa menyempurnakannya, kami bisa menggunakannya dengan beramal soleh. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam surat An-Naml ayat 22, qulil hamdulillah, ucapkanlah alhamdulillah. Ketika hidayah kita mampu untuk sholat berjemaah di masjid, ketika hidayah hati kita takut untuk berbuat maksiat kepada Allah, ketika hati kita ini mampu untuk meninggalkan dosa dan maksiat, qulil hamdulillah, katakanlah segala puja dan puji milikmu ya Allah. Wassalamun ala ibadihil mustafa, kata Allah, keselamatan, kesejahteraan bagi hamba-hambaku yang dipilih olehku, yang diberi hidayah olehku, sehingga mampu untuk berbuat baik dan menjauhi dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, renungkanlah apa yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan. Renungkanlah apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayat ini. Amman khalaqas samawati wal ardh. Pertama, renungkan oleh kalian wahai manusia, yang baik maupun yang tidak, yang belum sholat maupun yang sudah sholat, yang belum bertaubat atau yang sudah bertaubat. Amman khalaqas samawati wal ardh. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pertama, siapa yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya? Pertanyaan Allah. Supaya kita renungkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Gunakanlah hati, gunakanlah akal kita, gunakanlah pendengaran kita untuk merenungi ayat ini. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk berpikir, amman khalaqas samawati wal ardh. Siapa wahai manusia yang menciptakan langit dan bumi? Wa anzala minas samaa'i ma'a. Kemudian dari langit itu Allah Subhanahu wa taala turunkan air hujan. Fa anbata bihi hadaiqa dzata bahjah. Kemudian dengan air hujan itu Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan berbagai macam tumbuhan, pepohonan di kebun-kebun yang sungguh sangat indah pemandangannya. Sungguh sangat indah pemandangannya. Wa ma lakum an tanbutu syajaraha. Dan saya yakin, kata Allah, kalian semua wahai manusia tidak mampu untuk menumbuhkan apa yang sebagaimana kekuasaan Allah untuk menumbuhkan segala sesuatu. A ilahum ma'allah. Apakah kalian memiliki ilah yang kalian takuti selain Allah Subhanahu wa taala? Apakah lebih kalian pentingkan dosa daripada apa yang aku berikan tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala. A ilahum ma'allah bal hum qaumul ya'dilun. Dan kalian atau mereka termasuk orang-orang yang menyimpang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat yang mudah-mudahan Allah rahmati. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, amman ja'alas samawati wal ardh, amman ja'alal ardha qarar. Siapakah yang telah menentukan, yang telah mentakdirkan bahwa bumi ini menjadi tempat tinggal yang tetap bagi kalian? Wa ja'ala khilalaha anhara. Dan telah menjadikan di sela-sela bumi tanah yang aku ciptakan ini ada sungai-sungai yang sungguh sangat indah. Wa ja'ala laha rawasiya. Dan supaya tempat tinggal kalian bumi ini menjadi tempat tinggal yang aman, saya jadikan gunung itu sebagai penguat bagi bumi. A ilahum ma'allah. Apakah ada ilah selain daripada itu yang mampu untuk melakukan hal yang demikian wahai manusia? Bal aktsaruhum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan daripada kalian tidak mengetahuinya. Jemaah salat Jumat yang mudah-mudahan Allah rahmati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali bertanya kepada kita, amman yujibul mudtarra idza da'ah. Dan siapakah yang bisa mengabulkan doa orang-orang yang dalam keadaan susah? Jemaah sekalian, mungkin teringat di dalam benak pikiran kita, hampir 2 tahun yang lalu kita ditimpa dengan 2 kali bencana banjir di kota Bima ini. Siapa yang bisa menyelamatkan itu kecuali Allah? Siapa yang bisa menyurutkan banjir itu yang Allah uji dengan 2 hari berturut-turut?
Siapa yang bisa menyurutkan banjir itu? Allah. Ketika kita dalam keadaan susah, Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa yumsikus su', dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan kita dari berbagai macam kesusahan dan kesulitan. Wa yaj'ala lakum khalaifal ardh. Renungkanlah oleh kalian manusia bahwa aku telah menjadikan kalian manusia ini penguasa bumi ini. Kita diciptakan dari mimma immahin. Kata Allah, kalian diciptakan dari setetes mani yang sungguh sangat hina. Tapi hinanya ketika besar, kita bisa menguasai bumi, bisa menguasai dunia ini. Seluruh yang di bumi ini tunduk dengan manusia. Masihkah kita belum berpikir? Masihkah kita belum beribadah? Masihkah kita belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa qalilan ma tadhakkarun. Akan tetapi amatlah sedikit di antara kita ini yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat yang mudah-mudahan Allah rahmati, mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang tahu diri, bukan menjadi hamba Allah yang tidak tahu diri, sehingga kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa qala fi ayatin ukhra innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana afrij 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana afrij 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.